sahabat semua, kita jumpa lagi dalam perbincangan menarik. Kali ini kita ambil tema mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dampak dan berkah. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat luas, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Model pembelajaran berubah secara drastis. Nah, mulai pertengahan Maret tahun 2020, sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini memaksa lebih dari 60 juta siswa harus belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh menjadi sarana atau model untuk tetap belajar selama masa pandemi ini. Nah, bagaimana pandangan para psikolog mengenai PJJ ini? Saat ini bersama saya sudah hadir 4 orang psikolog yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Halo teman-teman semua. Halo Mbak Anas. Ya, kita ketemu lagi ya dalam bincang-bincang ini, kali ini tentang PJJ. Saya perkenalkan dulu teman-teman saya ini. Yang pertama adalah Mbak Dr. M.M. Mildawani, MA, seorang psikolog. Halo Mbak Milda. Halo Mbak Anas, selamat sore. Apa kabar Mbak? Sehat ya? Sehat. Mbak Milda adalah pengajar di Perbanas Institute. Dia terlibat aktif di berbagai gerakan komunitas, diantaranya komunitas gerontologi, dan S1, S2, S3 di bidang psikologi, terutama dengan peminatan psikologi organisasi. Gitu ya Mbak Milda, selamat bergabung. Terima kasih udah gabung di acara ini. Yang kedua adalah Mbak Agnes Sri Mulyani Dosorini, DRA Psikolog. Halo Mbak Rini. Halo Mbak Rini, Mbak Anas. Jelas sekali hari ini Mbak Rini. Nah, dia adalah psikolog di layanan psikologi Nathan, Jakarta. Dan dia aktif di berbagai gerakan, yaitu gerakan kesetaraan dan keadilan gender, pro-life, dan juga gerakan anti korupsi, dan gerakan pluralisme melalui komunitas Cinta Indonesia. Selamat bergabung Mbak Rini. Ya, terima kasih Mbak Anas. Yang ketiga adalah Mbak Dr. Maria Teresia Widyastuti, MM, psikolog. Halo Mbak Widya. Halo Mbak Anas. Dia adalah anggota ICC, International Coach Community, dan peneliti di bidang budaya melalui Indonesian Puppet, Unima Indonesia, dan juga peneliti Life Skill Education. Dia banyak memberi training dalam People Organization Development, S1 bidang psikologi, S2 di Human Resource, dan S3 di Service Management, dengan peminatan People, Behavior, dan Management. Halo Mbak Widya, terima kasih. Halo Mbak Anas. Thank you Mbak. Dan yang keempat, yang adik kita ini bernama Dr. Yohana Ratrin Hestianti, psikolog. Halo Mbak Jo. Halo Mbak Anas, salam sehat. Salam sehat ya. Mbak Yohana ini mengajar di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta. Dia S3 di Belanda dan bidang yang selama ini digeluti mengenai trauma dan resiliensi, perlindungan dan perkembangan anak, ketahanan keluarga, kesehatan mental, dan juga dukungan psikososial. Terima kasih Jo udah mau bergabung. Terima kasih juga Mbak Anas. Iya, itulah teman-teman saya yang akan kita bicara tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Mbak Widya nih. Mbak Widya. Ya Mbak Anas. Bagaimana latar belakang situasi pembelajaran jarak jauh ini? Oke, jadi situasi ini memang betul-betul kondisi darurat, tidak benar-benar tidak terjadinya itu benar-benar sangat cepat, sehingga prosesnya juga terjadi sangat cepat semuanya, adaptasinya harus sangat cepat. Namun pemerintah sendiri sudah mengeluarkan edaran terkait dengan persiapan hal itu. Gitu. Jadi penekanan-penekanannya pada hal-hal apa saja, itu kebijakan pendidikannya benar-benar dilakukan dalam masa darurat sebenarnya, dalam masa pandemi ini. Jadi ada 4 hal sebenarnya ditekankan oleh pemerintah itu Mbak Kuni. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran daring atau jarak jauh, bagaimana memberikan pengalaman belajar kepada
siswa tanpa terbebani itu tuntutannya, kurikulumnya tercapai atau tidak, dan sebagainya. Kemudian difokuskan pada hal yang sangat bagus itu adalah pendidikan kecakapan hidup. Social social skill, life skill seperti itu yang terkait dengan pandemi ini, karena sebenarnya anak-anak itu butuh sekali adaptasi proses bagaimana dengan kondisi saat ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana sebenarnya variasi proses belajar. Nah, ini juga tidak hanya siswa yang dituntut, tapi juga sebenarnya guru juga dituntut terhadap itu, tapi ada impact-nya atau dipengaruhi juga dari kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Karena tidak semua orang punya peralatan yang dibutuhkan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kemudian juga terkait dengan bukti produktivitas belajar di rumah, memberikan umpan balik, itu ditekankannya sebenarnya pemerintah menekankan pada kualitatif. Hal yang kualitatif bukan lagi menjadi kuantitatif. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini fenomenanya yang menarik bahwa ternyata tidak mudah pelaksanaannya, walaupun ada kebijakan itu, prakteknya tidak mudah karena proses pembelajaran yang berpindah dari kelas ke rumah, materi menyesuaikan, kemudian dari swasta, platform itu juga nggak sama, antar sekolah juga tidak sama, infrastrukturnya juga tidak siap, guru-gurunya dan sebagainya. Jadi penekanannya sebenarnya fenomena-fenomena itu, segala kesulitan yang terjadi, tantangan ya kalau menurut saya, itu sebenarnya lebih dilihat, jangan lihat pada aspek akademik saja, tapi juga menekankan pada life skill, karakter dan sebagainya dalam situasi seperti ini. Saya kira seperti itu mengapa ini perlu. Nah, ini juga dilakukan penelitiannya baik oleh UNESCO, oleh UNICEF, itu sebenarnya bukan masalah education saja gitu terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Banyak komponen yang berpengaruh. Yang pertama itu pada child protection itu sendiri. Bagaimana perlindungan anak. Ini penelitiannya memang cepat dilakukan pada saat pandemi ini. Kemudian memang education itu berpengaruh. Social protection itu juga terkait dengan kapasitas dari anak-anak itu sendiri, mental health-nya seperti apa di antara anak-anak, dan juga orang dewasa yang mendampinginya. Kemudian juga terkait dengan social impact, keluarga, anak itu sendiri, komunitas, keseimbangan secara psikologis, child well-being itu seperti apa. Yang terakhir itu adalah children online. Sebenarnya apa sih efek dari online ini sendiri yang harus di-cover oleh kita, oleh pendidik, juga oleh orang tua terhadap anak-anak itu. Ya, jadi proses belajarnya nggak akan semudah itu saja. Jadi banyak aspek yang kita pelajari. Jadi ini adalah yang melatar belakangi apa yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Itu kira-kira Mbak Anas. Ya, jadi memang pembelajaran jarak jauh ini aspeknya memang sangat luas sekali ya. Betul. Dampaknya juga secara global juga terlihat di situ ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Widya ya. Iya. Sekarang saya ingin ke Mbak Rini. Mbak Rini, kira-kira bagaimana situasi, Mbak Rini mungkin banyak mengamati ya, bagaimana situasi orang tua, guru, dan juga siswa Mbak Rini? Iya, baik Mbak Anas. Jadi memang dalam situasi pandemi ini, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satunya oleh Fakultas Psikologi Unpad, itu ternyata dari hasilnya itu terkatakan bahwa jadi mahasiswa dan siswa SMA itu lebih mampu menyesuaikan diri, lebih cepat dalam penyesuaian diri terhadap proses PJJ. Sementara kalau untuk SMP itu membutuhkan waktu dan banyak faktor pendukung untuk bisa lebih beradaptasi. Lalu untuk dari kondisi psikisnya sendiri itu terkatakan bahwa 40% itu mengalami perasaan cemas dan khawatir. Jadi itu entah orang tua, guru, murid itu di situ dikatakan bahwa 40% itu mengatakan cemas. Lalu 25% mengatakan bosan. Mungkin karena selalu ada di rumah dan sebagainya. Ini memang penelitian dilakukan di awal-awal ya, di 2 bulan pertama dan di Juni. Mungkin nanti Mbak Milda bisa menjelaskan setelah penelitian terakhir bisa juga.
Lalu 18% itu kehilangan penguasaan materi. Jadi karena belajar online mungkin mereka tidak bisa langsung bertanya pada guru, jadi mereka merasa bahwa beberapa materi, banyak materi yang tidak terkuasai dengan baik. Lalu 17%-nya mengatakan bahwa butuh liburan, mungkin karena sudah sampai pada titik jenuh itu. Begitu. Nah, itu dari beberapa penelitian, dan seluruh siswa pelajar itu kan ada berapa, 68 juta ya. Jadi kira-kira yaitu gambaran secara keseluruhannya 6 bulan pertama. Begitu. Lalu yang berikutnya itu ini COVID-19 ini memang mengubah mekanisme anak sekolah secara drastis. Kita semua tahu ya bahwa dengan adanya COVID ini semua belajar di rumah, hampir sebagian besar, itu ada keseharian yang hilang. Rutinitas yang biasa itu sudah membuat nyaman, mungkin dulu itu kadang menyebalkan, tapi ketika hilang itu terasa sekali. Jadi bagaimana mereka harus berangkat ke sekolah, atau mungkin berangkat kuliah, dan sebagainya. Ibu-ibu juga dengan rutinitasnya itu kan menjadi hilang. Beda sekali, sehingga semuanya ya sudah di rumah gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang hilang. Lalu bagaimana mereka bertemu dengan teman-teman di sekolah, saling menyapa, saling bermain dan sebagainya, itu hilang, itu terasa sekali. Lalu adanya kurang keterlibatan emosional antara anak, guru, dan antar sesama teman. Tentu saja karena kita hanya berhadapan dengan gawai ya, semua secara virtual, jadi keterlibatan emosional itu sangat sedikit. Kalau dulu mungkin dengan teguran guru, meskipun guru marah, itu ada kontak secara emosional. Mungkin dengan teman, ada pelukan, ada saling mengejek, saling tertawa bersama, bercanda. Nah, itu semua kan keterlibatan emosional, dan ini semua nggak ada. Jadi mungkin kalau istilahnya anak-anak sekarang garing gitu ya. Lalu kehilangan panggung bermain dan berinteraksi itu jelas sekali. Karena tidak bisa kontak langsung, jadi ya sudah, itu semua akan sangat mempengaruhi. Kehilangan masa di mana anak-anak bisa berinteraksi dengan leluasa. Lalu juga mengubah jadwal kegiatan orang tua, itu sudah pasti. Karena orang tua yang biasanya jadwalnya ABC, sekarang sudah dirubah. Semua harus pertama kegiatannya adalah menyiapkan anak-anak untuk belajar secara daring tadi. Terutama untuk anak-anak yang SD ya. Yang SD itu beberapa kali saya ketemu orang tua itu mereka mengatakan pusing. Cari obat pusing. Karena bagaimana harus menemani anak-anak belajar itu. Karena mereka sendiri selama ini tidak menguasai pelajaran maupun juga teknologi ya, tapi mau nggak mau mereka harus belajar dan mendampingi. Itu lalu berikutnya juga kalau lebih lanjut penelitian terhadap mahasiswa ya, ini tadi sudah jelas mulai jenuh dengan pembelajaran online, lalu juga kecemasan cukup besar terutama pada mahasiswa yang ekonominya kurang karena kebutuhan pulsanya tinggi kan, jadi mereka nggak enak dengan orang tua harus minta lagi. Nah itu ada terungkap di situ. Juga perubahan mood karena banyaknya tugas yang tidak dianggap efektif. Jadi ternyata banyak tugas-tugas yang tidak efektif sehingga mereka merasa malas ya, jadi jenuh, bosan, merasa tidak berguna. Ini apaan sih belajar seperti ini? Nah seperti itu. Itu yang penelitian-penelitian yang 6 bulan pertama setelah COVID. Itu kira-kira Mbak. Ya, terima kasih Mbak Rini. Jadi kalau kita lihat memang PJJ ini memang banyak membawa dampak bagi orang tua, guru maupun siswa sendiri ya Mbak Rini ya.